Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, para PNS, P3K, TNI, Polri maupun para pensiunan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Salam jumpa kembali dengan saya dari channel Prayitno Berbagi. Bapak Ibu para pensiunan ya, serta PNS aktif ya, ada informasi ya yang sifatnya ini adalah upaya pemerintah ya dan DPR di dalam mengubah skema pensiunan ini ya. Nah, kita akan dengarkan ya paparan dari DPR ya, yang tentunya menuntut pada pemerintah itu untuk melakukan satu perubahan ya. Nah, bersama pemerintah, DPR ini akan mengajukan perubahan ya, skema pensiun yang sudah lama sekali undang-undangnya atau PP-nya ini belum diubah. Nah, demi kesejahteraan para pensiunan, maka DPR bersama pemerintah berusaha untuk menyusun PP ya, untuk bisa dilaksanakan demi kesejahteraan pensiun. Mari kita simak informasi selengkapnya ya. Namun sebelumnya silakan Bapak Ibu untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya. Mari kita simak bersama. Sudah mencium ada arahan bahwa dua institusi ini akan dialihkan tugasnya menjadi sebuah transformasi yang baru misalnya di dalam badan institusi itu sendiri. Ya, itu kan usulannya seperti itu, akan adanya perubahan, bahasanya simplifikasi. Namun sejauh mana, bentuknya seperti apa, ini yang masih dilakukan pembahasan. Baik, lalu upaya apa yang mungkin selanjutnya akan dilakukan DPR juga untuk bisa memastikan bahwa penerima manfaat pensiunan ini tidak akan berkurang manfaatnya dan tetap bisa terjamin oleh negara? Nah, ketika nanti modelnya sudah terbentuk, finalnya akan seperti apa, mungkin baru bisa kita lakukan pendalaman ke para PNS. Kita akan ajak dialog mungkin Badan Kepegawaian Negara dan instansi terkait. Setelah modelnya ini ada, sekarang ini kan baru dipaparkan dari Kementerian Keuangan, dari Dirjen Perbendaharaan baru memberikan sebuah pemaparan kan gitu. Taspen juga memberikan pemaparan, kami mendengarkan, kemudian di rapat kemarin dibuat sebuah kesimpulan. Nah, nanti dari kesimpulan itu akan ada pembahasan lanjutan gitu. Baik, tapi kalau DPR sendiri saat ini menilai apakah manfaat yang diterima oleh para pensiunan itu memang dinilai terlalu berlebihan? Oh enggak, tentu enggak. Artinya para pensiunan ya kita apresiasi lah. Justru yang kita mau jaga ini jangan sampai proses pemberian hak pensiun mereka ini dengan keinginan untuk dilakukan lebih efisien, lebih simpel, nah, pada akhirnya outputnya tidak seperti itu ya, tidak seperti yang diharapkan, ini yang kita hindari gitu. Baik, apabila ternyata perubahan skema ini justru membuat manfaat yang didapatkan oleh pensiunan ini menjadi lebih kecil atau berkurang, menurut DPR dampaknya akan seperti apa untuk institusi ASN TNI Polri ini sendiri? Tidak ada wacana untuk mengurangi manfaat. Justru kami sedang membahaskan, kami sedang merumuskan bagaimana caranya supaya proses-proses apa yang bisa di-enhance gitu, sehingga penerima manfaat ini bisa mendapatkan sesuatu yang lebih optimal. Bukan justru ada pengurangan, enggak. Baik, artinya DPR akan memastikan bahwa manfaat yang diterima oleh para pensiunan ini akan sama seperti sebelumnya ketika masih dikelola oleh Taspen dan juga Sabri? Tentu, kami di DPR memastikan gitu, kita akan mengawal proses ini sehingga outputnya ini adalah manfaat yang lebih baik bagi para PNS, bagi para pensiunan dan penerima manfaat dari program Taspen dan Asabri ini.
Baik, apabila ternyata skema ini mungkin manfaat yang didapatkan sama, tapi skemanya mungkin lebih kompleks dibandingkan dengan sebelumnya, apakah menurut DPR ini juga akan berpengaruh terhadap rekrutmen baru mulai dari ASN, TNI, dan juga Polri? Ya, memang ketika kita bicara efisiensi ini banyak sekali variabel ya Mbak ya gitu. Namun khususnya urusan pensiun ini, bahwa kemarin itu bukan tujuannya membuat sesuatu menjadi lebih kompleks. Justru ini ingin disimplifikasi. Tujuannya ingin disimplifikasi. Namun caranya seperti apa, dan ketika nanti outputnya setelah disepakati, oke, cara mungkin jadi dilakukan simplifikasi, apakah ini akan berpengaruh kepada para penerima manfaat kan gitu. Bagaimana nanti mereka akan bisa mendapatkan manfaat seperti yang sudah kan gitu. Walaupun kalau dari Dirjen Perbendaraan mereka bilang tidak akan ada perubahan kalau di front end, karena yang dilakukan simplifikasi itu adalah proses dari yang awalnya Taspen, kemudian Dirjen Perbendaraan balik lagi ke Taspen. Nah, ini langsung dari Dirjen Perbendaraan ke mitra bayar kan gitu. Nah, sehingga dari mitra bayar ini experience pembayaran pensiun ini dimulai kan gitu. Nah, namun demikian kita masih akan lihat lah. Kita masih akan lakukan pembahasan, kita pastikan apapun nanti hasilnya itu tidak menjadi masalah lain bagi penerima manfaat pensiun. Baik, kita tahu dana pensiun ini mungkin selama ini juga menjadi salah satu daya tarik masyarakat ingin bergabung, baik itu ke ASN, TNI, ataupun Polri begitu. Kalau ternyata memang mulai dari pemberian manfaatnya atau skemanya ini dianggap oleh masyarakat sedikit menyulitkan begitu, apakah menurut Anda ini juga akan mempengaruhi tanggapan masyarakat terhadap institusi ini? Apalagi kita juga tahu sebelumnya ketika ada rekrutmen untuk PNS ini banyak juga masyarakat yang akhirnya menolak tawaran tersebut begitu. Iya, memang salah satu ini kan bentuk daripada penghargaan negara kepada para pegawainya kan gitu. Adanya program pensiun. Apresiasi dari negara kepada orang yang memang mendedikasikan hidupnya untuk serving negara kan gitu. Nah, makanya kita berusaha dan jangan sampai ini menjadi sebuah masalah ke depannya. Artinya niat dan tujuannya itu baik, supaya lebih efisien, supaya lebih simpel. Nah, itu yang kita pastikan. Kalaupun ada perubahan, walaupun belum pasti kan gitu, kita akan pastikan bahwasanya penerima manfaat ini tidak ada mengalami gangguan apapun ataupun menjadi pihak yang dirugikan. Baik, tapi di sisi lain kalau bicara efisiensi ini kan sebenarnya pengurangan pegawai ASN ini tidak hanya terlihat begitu dibutuhkan oleh negara-negara emerging market seperti kita gitu. Bahkan negara Amerika Serikat juga melakukan efisiensi pegawai juga. Bahkan tetangga kita Vietnam yang mungkin secara industri juga lebih maju dari kita ini juga melakukan efisiensi di pegawai pemerintahan. Apakah sebenarnya ini juga yang kita butuhkan? Well, kalau misalnya terkait efisiensi ini kan kita melihat kebutuhannya dulu. Sekarang kan banyak sekali fungsi-fungsi yang bisa dilakukan oleh teknologi kan gitu. Namun juga ada sektor-sektor yang memang tidak bisa untuk dilakukan pengurangan kan gitu. Seperti halnya jumlah guru dan lain sebagainya gitu. Pelayanan-pelayanan itu kan gitu. Nah, jadi efisiensi birokrasi ini memang diperlukan ke depannya. Dan di dalam proses itu ya tentu DPR akan bersama-sama dengan pemerintah mengawal, sehingga apapun yang nanti diputuskan, kalau yang sekarang ini terkait pensiun ataupun nanti hal-hal lain yang berkaitan dengan kepegawaian negara, itu yang diputuskan itu akan konstruktif dengan target-target pemerintah ke depan. Nah, demikian ya Bapak Ibu, apa yang menjadi konsen dari para DPR ya, DPR pemerintah bersama-sama untuk bisa mengubah ya skema yang sekarang ini menjadi skema yang bisa mensejahterakan para pensiunan. Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.